إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama selalu dan merupakan kewajiban bagi khatib untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar kita senantiasa menanamkan, memupuk, menumbuhkan dan merawat, menguatkan dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya makna takwa, yaitu berusaha sebisa mungkin, sekuat tenaga melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat yang kita ikrarkan setiap harinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berikrar bersama-sama, bersaksi tiada Tuhan yang kita sembah, tiada tujuan yang kita tuju, tiada maksud dari makan kita, minum kita, bangun kita, tidur kita, kerja kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada tujuan kita kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita di kehidupan di atas muka bumi ini menuju kehidupan setelah kematian yang amat sangat panjang nanti. Ibarat kita di atas muka bumi ini berada di rest area dalam perjalanan yang panjang. Kita di atas muka bumi tidak lain dan tidak bukan hanya berbekal menuju perjalanan yang panjang nanti di kehidupan setelah kematian. Ada masanya nyawa kita sampai ke kerongkongan dan Allah ingatkan, fa'idza balaghatil hulqum, saat nyawa kita sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu baru melihat pada saat itu. Apa yang kita lihat waktu nyawa kita berada di kerongkongan atau waktu sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang kita lihat ternyata selama ini Allah dekat dengan kita. Selama ini catatan-catatan amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap perilaku kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiap kata yang keluar dari lisan kita ada malaikat pencatatnya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Sehingga jika kita tidak menjaga perilaku kita, tidak menjaga tindak tanduk kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah meruginya nafas
yang Allah berikan kepada kita. Alangkah meruginya tiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Alangkah meruginya tiap rezeki yang sampai kepada kita. Bukan hal yang percuma. Kalau kita bayangkan dan kalau kita renungkan, dari tiap nasi yang sampai ke dalam mulut kita, hitung berapa banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sudah gerakkan sehingga nasi tersebut sampai ke hadapan mulut kita. Allah ciptakan tanaman padinya. Tanaman padi bisa tumbuh karena disinari oleh sinar matahari serta disuburkan oleh unsur hara yang berada di tanah. Berapa banyak makhluk, ratusan, ribuan, bahkan jutaan makhluk Allah ciptakan, Allah gerakan setiap harinya agar nasi sesendok sampai di hadapan mulut kita. Kalau kita renungkan berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, dan alangkah ruginya kita jika kita tidak jaga diri kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodohnya kita jika kita menggunakan nikmat yang Allah kasih itu untuk membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya tidak ada maksiat yang bisa kita nikmatin kecuali kita menikmatinya menggunakan nikmat Allah. Berapa banyak pandangan haram yang kita lakukan menggunakan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amanah yang kita khianati padahal amanah itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jabatan yang diberikan kepada kita yang kita khianati hanya untuk mengumpulkan materi dunia, kepentingan pribadi semata, padahal amanah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pendengaran dan kata-kata yang haram, membicarakan orang lain, merendahkan orang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, padahal lisannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan berapa banyak maksiat yang kita lakukan di saat yang sama kita bermaksiat menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan lagi, kita pikirkan lagi sejauh mana ketakwaan kita sudah menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketakwaan kita membuat kita nurut menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kita bisa memperoleh jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Allah tawarkan pertolongan buat kita dalam menjalani setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah tawarkan jalan keluarnya. Allah akan bantu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang taat sama Allah, bertakwa kepada Allah, jauh dari larangan Allah, Allah akan sediakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebut apa permasalahan hidup kita? Permasalahan karirkah? Permasalahan rezekikah? Allah Zat yang Maha Kaya yang akan mengatur alam semesta. Permasalahan keluarga, Allah pemilik hati manusia yang mampu membolak-balikan hati. Permasalahan perdagangan, Allah yang mengatur segala sesuatu, bisa mendatangkan klien kita atau bisa membuat kabur klien kita. Permasalahan apapun Allah tawarkan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayo sini, bertakwa sama Allah, balik lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bekali kita dengan rezeki dari jalan yang kadang-kadang kita nggak sangka. Jangan ukur rezeki hanya sekedar gaji. Kita bekerja dari pagi hingga sore, pagi lagi hingga sore. Kalau kita ukur rezeki kita dari gaji, alangkah gaji tidak bisa membayar usaha kita. Gaji tidak pantas membayar keringat yang sudah kita keluarkan. Gaji tidak pantas membayar otak yang sudah kita gunakan.
Gaji tidak pantas membayar air mata yang sudah kita keluarkan karena lelahnya kita bekerja. Tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan amanah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezekinya akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ingatkan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada saudara-saudara kita, ingatkan kepada diri kita sendiri, kita bekerja bukan untuk atasan, kita bekerja bukan untuk perusahaan, kita bekerja mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ya rezeki akan Allah antarkan dari jalan yang terindah, dari jalan yang terbaik, dengan bentuk rezeki yang terbaik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, rezeki dalam bentuk rezeki yang kita ridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, setelah itu kata Allah, barang siapa yang setelah menjalani ketakwaan kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka itu cukup baginya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berurusan mengatur alam semesta? Allah. Siapa zat yang maha kaya, raja di raja, pemilik pembendaharaan langit dan bumi? Allah. Siapa zat yang maha kuat yang bisa melindungi kita dari mara bahaya dunia bahkan di akhirat? Allah. Innallaha balighu amri, Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani apa yang menjadi urusannya kita sebagai hamba Allah, yaitu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hasbuh, maka itu cukup baginya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kita harus paham bahwa tiap yang Allah kehendaki, tiap rezeki yang sampai kepada kita, tiap takdir yang kita jalani sudah melewati perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, sudah melewati ukurannya Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran serta perhitungannya Allah nggak mungkin salah dan nggak mungkin meleset. Perhitungannya Allah nggak mungkin meleset dan nggak mungkin salah, sehingga kita yakin apapun rezeki yang sampai kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Apapun takdir yang kita terima sudah melewati hitungannya Allah, dan itu sudah sesuatu yang terbaik buat kita. Kita lebih ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, karena Allah ketika menetapkan takdir, memberikan rezeki, mengantarkan kita, menempatkan kita, Allah sudah melalui hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketakwaan yang akan menyelamatkan kita dari segala macam permasalahan hidup, karena dengan takwa kita akan memperoleh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, raja di raja, pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Sebaliknya, jauh dari ketakwaan, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan musibah, kesialan di dalam hidup kita. Dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa dirimu kecuali karena ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan sejatinya sudah dimaafkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditungguin taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib-aibnya di hadapan manusia. Baru di ujung kita menerima dampak buruk dari kemaksiatan yang kita lakukan, dari pembangkangan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita menerima dampak buruknya. Dan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang diundur, dampak buruknya dia terima saat berada di akhirat. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Jauh dari ketakwaan, menjalani kemaksiatan akan mendatangkan musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk.
ke dalamnya. Dan kalau kita renungkan, berapa banyak musibah yang terjadi yang kita saksikan pada saat ini. Salah satu musibah terbesar adalah musibah kemanusiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sudah tercatat lebih dari 40.000 korban jiwa meninggal dunia atas keberingasan Zionis Israel menjajah saudara kita di Palestina. Musibah ini karena ulah tangan kita sendiri. Apakah ini salah warga Palestina? Bisa jadi bukan. Orang Palestina syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, nyawanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai para syuhada. Sementara musibah yang menimpa pada diri mereka adalah karena dosa umat muslim di seluruh dunia. Dan dosa terbesar yang menyebabkan umat Islam disepelekan, dosa terbesar yang membuat saudara kita dizolimi adalah dosa perpecahan di antara umat Islam. Dosa permusuhan di antara kita, dosa kecurigaan kita satu sama lain. Hanya karena perbedaan sedikit kita curiga kepada saudara kita. Hanya karena saudara kita melakukan hal buruk sedikit, kita punya alasan untuk membicarakan, menggibahi dia. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, masalul mu'minina, permisalan orang-orang mukmin, fi tarahumihim wa tawadudihim wa tawasulihim, di dalam kasih sayang, kecintaan, hubungan mereka satu sama lain, kamazalil jasad, seperti satu tubuh. Idza syaka udhun minhu, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi, seluruh tubuh ikut merasakan sakit, bil humma was sahar, dengan demam dan tidak bisa tidur. Maka alangkah bodohnya seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lainnya merasakan sakit, dia diam saja, seperti orang yang anggota tubuhnya sedang sakit dan dia tidak apa-apa, sehingga luka tersebut akan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Lebih bodoh lagi jika ada seorang mukmin dengan sengaja menyakiti saudara mukmin lainnya, seolah-olah seseorang yang dengan sengaja menyakiti anggota tubuhnya sendiri. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari satukan kembali hati kita terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satukan kembali hati kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satukan kembali hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan yang didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seorang hamba berkumpul bersama orang yang paling dicinta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul bersamanya, bersama orang yang berjuang bersamanya, bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, bersama orang-orang yang berjuang melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرة وباطنة في عافية وسلامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.